Cerita bermula dengan Li Yunxiao yang dalam kondisi tidak sadar selama ini. Sesekali, gambar-gambar melintas di benaknya seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Dia juga mengalami epilepsi dari waktu ke waktu, terkadang berteriak, menangis, tertawa. Yang lebih aneh lagi adalah kenyataan bahwa selalu ada suara dalam benaknya yang seakan-akan melantunkan kitab suci yang aneh. Ketika ia mendengarkan dengan saksama, itu seakan-akan merupakan teknik kultivasi, dan tubuhnya selalu bergoyang tanpa sadar mengikuti suara itu. Semakin ia menderita epilepsi, semakin banyak fragmen yang muncul dalam benaknya, dan semakin lengkap fragmen-fragmen itu. Akhirnya, suatu hari dia pingsan karena siksaan itu. Namun, ketika dia bangun, semua serpihan itu telah menyatu menjadi satu dan muncul dengan jelas di benaknya. Mata Li Yunxiao sebening bintang-bintang abadi, dia akhirnya terbangun. Aku tidak percaya aku terlahir kembali. Mata Li Yunxiao berbinar saat dia menoleh sedikit untuk melihat keluar jendela ke patung tinggi yang menjulang ke puncak awan. Tahun 1033 kalender bela diri surgawi, aku, Gu Feiyang, telah meninggal selama 15 tahun. 15 tahun yang lalu, Gu Feiyang, sang penguasa bela diri penakluk, salah satu dari 10 penguasa bela diri teranugerahkan teratas dari alam bela diri surgawi, meninggal dunia secara tidak sengaja di pegunungan Tiandang, mengguncang seluruh benua. Sejak saat itu, telah terjadi arus bawah ketegangan yang melonjak di antara kekuatan-kekuatan utama, dan konflik-konflik telah meningkat. Benua bela diri surgawi, yang telah tenang selama ratusan tahun, sekali lagi mengalami pergolakan. Li Yunxiao menyeringai dan mendesah pelan, aku tidak percaya aku telah dilahirkan kembali setelah 15 tahun, aku, Gu Feiyang, akhirnya kembali. Li Yunxiao, tiba-tiba terdengar teriakan dingin menegur. Suara mendesing, sebuah suara keras terdengar di udara saat Li Yunxiao mendongak dan melihat sepotong kapur terbang ke arahnya, hendak mengenai wajahnya. Dia dengan santai mengambil kapur di antara jari-jarinya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia menatap Luo Yunsang, guru kelas, dengan tenang, yang wajahnya menjadi dingin di podium. Ini adalah kali kesekian kalinya pikiran Li Yunxiao melayang di kelas, jadi dia akan terkejut jika dia tidak terganggu. Namun, Luo Yunsang jelas sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, jadi dia membutuhkan seseorang untuk melampiaskan depresinya. Dan Li Yunxiao, si pecundang yang diakui, tentu saja adalah kandidat terbaik. Untuk waktu yang lama, tampaknya sudah menjadi kebiasaan bagi semua guru yang sedang dalam suasana hati yang buruk untuk mengganggunya. Setiap kali seorang guru marah, semua orang tahu bahwa Li Yunxiao akan mendapat masalah. Semua orang mulai terkekeh dan bersorak kegirangan, semua menantikan tontonan itu, beberapa siswa bahkan mulai membuat suara-suara. Li Yunxiao menyipitkan mata ke arah Luo Yunsang dan berpikir, dia memiliki tubuh yang bagus, rambut panjang, dan wajah yang cantik. Jika dia mengenakan gaun merah, sepatu bot tanduk perak, jubah biru, dan frosty sorrow, aku yakin dia akan terlihat persis seperti Red Lotus Martial Sovereign. Dia memiliki banyak potensi untuk mengenakan kostum. Aku ingin tahu apakah Red Lotus akan membunuhku jika dia tahu apa yang sedang kupikirkan. Jantung Luo Yunsang berdegup kencang. Mata Li Yunxiao tampak berkedip-kedip karena tersenyum, dan itu membuatnya menggigil tanpa alasan. Rasanya seperti seekor kelinci jinak yang tiba-tiba ditemukan oleh seekor harimau. Rasa tidak berdaya sesaat membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Apa itu? Mata anak laki-laki itu, apakah dia tertawa? Tidak mungkin, aku adalah seorang ahli bela diri hebat dari alam 4 kuadran. Bagaimana mungkin aku bisa terganggu oleh pandangan seorang anak laki-laki biasa? Pasti karena aku terjebak dalam masalah itu akhir-akhir ini sehingga aku sedikit gelisah. Ekspresi ngeri di matanya menghilang, dan dia segera pulih dari kehilangan ketenangan sesaat. Wajahnya menjadi gelap, dan seringai muncul di bibirnya. Li Yunxiao, kita sedang berbicara tentang pembuatan senjata. Bisakah Anda memberitahu kami berapa banyak metode pembuatan senjata umum? Luo Yunsang sedang mengajarkan kursus dasar tentang pembuatan senjata. Meskipun hanya segelintir orang yang bisa menjadi alkemis, pengetahuan paling dasar tentang pembuatan senjata adalah sesuatu yang harus diketahui setiap prajurit. Pembuatan senjata. Aku seorang alkemis tingkat kaisar tingkat 9 dari benua bela diri surgawi. Siapa di dunia ini selain beberapa orang tua yang tidak akan pernah mati yang berani berbicara tentang metode pembuatan senjata di hadapanku?
Li Yunxiao berkata dengan acuh tak acuh, ada 48 metode untuk membuat senjata umum. 48. Kelas tiba-tiba menjadi sunyi sebelum tawa meledak. Haha, orang ini pasti berbicara sambil tidur. Sudah kubilang, kalau saja aku melihat ketenangannya, aku akan mengira dia benar-benar tahu jawabannya. Cih, kalau dia tahu jawaban yang benar, aku pasti sudah jadi satpam negara. Li Yunxiao mengerutkan kening saat pandangannya jatuh pada buku teks di depannya. Dia membukanya dan segera melihat sebuah kalimat, ada 36 metode untuk membuat senjata umum, yaitu, ketika dia menutup buku itu, dia melihat sederet kata-kata besar di halaman sampulnya, pembuatan artefak dasar, dan di bawahnya ada sederet kata-kata kecil yang jelas, oleh Yang Di. Bukankah aku sudah memberitahunya bahwa ada 48 metode umum? Bocah itu benar-benar tidak mendengarkan kata-kataku. Dia tidak akan pernah datang ke ceramahku lagi. Dia langsung menjatuhkan hukuman mati kepada penulis buku teks itu. Yang Di pasti akan menangis sejadi-jadinya jika dia tahu hal ini. Yunxiao tidak peduli dengan semua ejekan itu. Ada 36 metode kerajinan ortodoks, katanya dengan nada tenang. Tetapi 60 tahun yang lalu, Gu Fei yang telah menemukan 12 metode kerajinan teknis, yang telah diakui oleh Asosiasi Alkemis dan terdaftar sebagai metode kerajinan dasar. Jadi, seharusnya ada 48. Cih, omong kosong apa yang anak nakal ini bicarakan? Apakah dia tahu lebih banyak daripada Tuan Yang Di? Haha, dia pasti takut dihukum, jadi dia mulai bicara omong kosong. Tepat sekali, bagaimana mungkin Lord Yang Di, murid Lord Gu Fei Yang, tidak tahu berapa banyak metode dasar untuk membuat sesuatu. Seluruh kelas dipenuhi ejekan, tetapi teriakan tiba-tiba membungkam semua orang. Diam, dia benar. Yun Sang memukul meja, menyebabkan hembusan angin kencang menyebar ke segala arah. Semua orang merasakan kekuatan yang luar biasa datang mendorong mereka, dan wajah mereka berubah ngeri. Beberapa siswa di dekat podium sepucat kertas, seolah-olah akan batuk darah. Yun Xiao tersenyum dalam hati saat merasakan angin. Bintang tingkat 2 dari alam 4 kuadran, dia benar-benar berbakat. Dan jiwanya tampaknya sangat kuat. Kurasa dia setidaknya seorang alkemis magang senior. Di sedikit terkejut, dia tahu Luo Yun Sang sangat tangguh, tetapi dia tidak pernah menyangka dia berada di level setinggi itu. Prajurit bela diri dibagi menjadi 9 tingkatan, alam asal prajurit, alam 2 kekuatan, ahli bela diri, alam 3 kekuatan, ahli bela diri agung, alam 4 kuadran, penguasa bela diri, alam 5. Elemen, raja bela diri, alam 6 arah, ahli bela diri agung, alam 7 rasi bintang, kaisar bela diri, alam 8 kehancuran, tertinggi bela diri, dan alam 9 surga, penguasa bela diri. Setiap tingkatan dibagi menjadi 9 tingkatan, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Begitu seseorang mencapai puncak alam 9 surga, seseorang akan diberikan gelar oleh kota suci, menjadi penguasa bela diri yang dianugerahkan. Yun Sang menatap Li Yunxiao dengan dingin, sedikit rasa terkejut melintas di benaknya. Kemudian, dia melirik ke arah kerumunan dan mulai menjelaskan dengan perlahan. Selalu ada 36 metode dasar pembuatan. 60 tahun yang lalu, Tuan Gu Fei Yang, dengan bakatnya yang tak tertandingi, telah menemukan 12 metode tambahan, yang diakui oleh Asosiasi Alkemis. Hanya saja, ke-12 metode ini sama sekali di luar jangkauan orang kebanyakan, jadi Tuan Yang tidak memasukkannya saat ia menulis buku teks ini. Semua murid tercengang dan tampak tidak percaya saat mereka menatap Li Yunxiao, yang tampak sangat tenang. Seolah-olah murid yang berada di posisi terbawah kelas itu tiba-tiba memecahkan masalah yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh murid-murid terbaik. Bahkan Yun Sang pun terkejut. Bukan rahasia lagi bagi para alkemis bahwa ada 48 metode dasar pembuatan, tetapi sangat jarang bagi seorang pendekar bela diri pemula untuk mengetahui hal ini. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul di benaknya. Mereka mengatakan Li Yunxiao ini buta huruf dalam seni bela diri, mungkinkah dia memiliki bakat dalam membuat senjata, itulah sebabnya dia mengumpulkan banyak informasi untuk dipelajari sendiri. Pikiran itu membuat jantungnya berdebar kencang. Jika dia bisa melatih seorang alkemis, itu lebih berharga daripada seorang prajurit. Biarkan aku mengujinya lagi. Yun Sang mendongak dan melihat Li Yunxiao sedang menatapnya dengan sedikit senyum di matanya, yang membuatnya merasa seolah-olah seorang guru sedang menatap muridnya. Itu membuatnya marah. Dengan seringai dingin, dia berkata, "Jangan pikir kamu bisa membolos kelas hanya karena kamu telah mempelajari sesuatu yang misterius.
Aku akan menanyakan satu pertanyaan lagi. Jika kamu bisa menjawabnya, kamu bisa membolos kelasku yang lain dan aku akan meluluskanmu dengan nilai penuh. Tetapi jika kamu tidak bisa menjawabnya, kamu akan tinggal di ruang gravitasi 10 kali lipat selama 6 jam. Katakan padaku mengapa kita perlu menambahkan pasir kristal langit saat membuat senjata. Tetap berada di ruang gravitasi 10 kali lipat selama 6 jam. Itu terlalu kejam. Haha, tidakkah kau lihat Guru Nalan sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini? Bocah itu telah membawa dirinya sendiri ke dalam badai. Yah, dia pantas mendapatkannya. Lihat wajahnya, sepertinya dia butuh beberapa tamparan. Betapa inginnya aku menginjaknya beberapa kali. Wah, kau sudah mendengarnya. Itu pertanyaan yang sulit. Semua orang tahu bahwa pasir kristal langit perlu ditambahkan saat membuat senjata, dan tidak ada alasan untuk itu. Ya, itu seperti bertanya mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Haha, sepertinya Guru Nalan mencoba mempermalukan Li Yunxiao. Tetap berada di ruang gravitasi 10 kali lipat selama 6 jam. Li Yunxiao menggelengkan kepalanya sedikit, merasa sedikit tidak berdaya. Jika sebelumnya, dia tidak akan merasakan apapun bahkan dengan gaya gravitasi 1000 kali lipat. Namun, gaya gravitasi 10 kali lipat agak terlalu kuat untuk tubuhnya saat ini. Ekspresi tak berdayanya dengan cepat ditafsirkan oleh Yun Sang sebagai ketakutan, yang membuatnya benar-benar menghapus kekaguman yang baru saja ia ungkapkan kepadanya, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang rendah padanya. Dia memang buta huruf dalam seni bela diri. Dia tidak berubah sama sekali. Terlebih lagi, dia langsung menyesalinya begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Dia merasakan sedikit rasa bersalah dan penyesalan karena telah mempermainkan muridnya. Lagi pula, dia baru saja menjawab pertanyaan dasar dengan sangat baik, setidaknya menunjukkan sisi tekun belajar yang berbeda dari sebelumnya. Apakah dia akan melukai rasa percaya diri dan harga dirinya dengan melakukan ini? Apakah dia akan mencekik bunga yang akan tumbuh daun baru? Sambil pikirannya mengembara, Li Yunxiao menjawab hampir tanpa berpikir. Sebenarnya, pembuatan senjata tidak selalu membutuhkan pasir kristal langit, tetapi tidak mudah bagi para alkemis biasa untuk menguasai tingkat peleburan antar material selama proses pemurnian setelah pendinginan. Jadi, mereka perlu menggunakannya, yang memiliki sifat netralisasi, untuk memainkan peran moderat. Terjadi keheningan yang mencekam saat dia selesai berbicara. Semua orang saling memandang karena mereka tidak mengerti apa yang dia katakan. Para siswa saling memandang dengan heran. Apa yang dikatakan Li Yunxiao benar-benar di luar jangkauan buku teks. Tetapi, Luo Yunsang mendengar semuanya dengan jelas. Pupil matanya mengecil saat dia berkata, jika memang begitu, semakin banyak pasir kristal langit yang kamu tambahkan dalam proses pembuatan senjata, semakin baik. Namun, mengapa selama peleburan karmot yang dicampur dengan tembaga merah, semakin banyak pasir kristal langit yang ditambahkan, semakin besar kemungkinannya untuk gagal. Inilah masalah yang telah membingungkannya selama berhari-hari, dan dia tidak dapat menemukan solusinya, tidak peduli seberapa keras dia memeras otaknya. Itulah sebabnya dia merasa tertekan akhir-akhir ini. Sekarang setelah dia mengungkapkan masalah di dalam hatinya, dia tidak terlihat seperti sedang memuji Yun Xiao, tetapi seseorang yang sedang mencari nasihat. Seluruh kelas menatapnya dengan mulut ternganga. Mengapa dia tampak begitu berbeda dari guru Luo yang terpelajar, dingin, dan sombong yang mereka ingat? Yun Xiao menjawab dengan sabar dengan ekspresi riang yang sama, karena meskipun atribut tembaga merah adalah logam, sebenarnya lebih condong ke elemen api. Jadi, ia memiliki kemampuan melelehkan carmot yang hebat. Akibatnya, banyak alkemis lebih memilih carmot saat meningkatkan senjata tembaga merah. Namun, jika mengandung pasir kristal langit, ceritanya berbeda. Dia berhenti sejenak, dan ketika dia melihat ekspresi wajah Yun Sang haus akan pengetahuan, dia tersenyum dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat para pengikutnya. Karena atribut pasir kristal langit adalah air, maka ia menetralkan atribut api tembaga merah. Jadi, semakin banyak yang ditambahkan, semakin buruk kemampuan tembaga merah untuk melelehkan karbon monoksida. Oh, begitu. Mata Yun Sang berbinar karena kegembiraan. Jadi itu sebabnya, pantas saja aku tidak pernah berhasil. Apa yang harus kulakukan? Sangat sederhana. Perlakukan pasir kristal langit sebagai kotoran dan gunakan esensi pemurnian untuk menghilangkannya. Kata Yun Xiao dengan sedikit senyum di matanya. Ah,
Seru Yun Sang lagi. Bagaimana mungkin aku begitu bodoh sampai tidak memikirkan solusi sederhana seperti itu. Ia mulai menghitung cepat dalam benaknya, proses pembuatannya terlintas di kepalanya dan akhirnya berakhir. Matanya tiba-tiba menjadi cerah dan wajahnya berseri-seri dengan senyum bahagia. Hah, di mana Li Yun Xiao? Dia merasakan luapan rasa syukur di dalam hatinya, tetapi di saat yang sama, dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang pemalas yang dianggap tidak memiliki bakat dalam seni bela diri bisa lebih berpengetahuan dalam seni pembuatan senjata daripada dia, seorang alkemis magang tingkat lanjut yang sejati. Dengan bakat luar biasa dalam membuat senjata, masa depannya jauh lebih cerah daripada berlatih bela diri. Apakah murid seperti ini bisa dianggap pecundang? Masa lalu Li Yun Xiao terlintas dalam benaknya saat dia menyalahkan dirinya sendiri karena gagal menemukan bakat luar biasa pada muridnya, meskipun dia adalah gurunya. Dia baru saja meninggalkan kelas, seorang siswa berkata dengan patuh. Cara dia memandang Luo Yun Sang menjadi sangat aneh. Apa? Yun Sang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, bagaimana dia bisa mengabaikanku dan menyelinap pergi saat kita sedang berada di tengah kelas? Siswa itu buru-buru mengalihkan pandangannya dan berkata lemah, bukankah kau bilang kalau dia bisa menjawab pertanyaanmu, dia boleh bolos dari kelasmu. Kalau aku jadi dia, aku juga akan ikut. Boom! Yun Sang menepukkan telapak tangannya di mimbar yang terbuat dari besi hitam, meninggalkan bekas telapak tangan di permukaannya, sekaligus mengejutkan seluruh kelas. Semua orang menahan napas dan tidak berani bersuara. Siapa di antara kalian yang mendengar aku mengatakan itu? Matanya yang berkaca-kaca menyapu para siswa. Mereka yang diliriknya gemetar dan menggelengkan kepala dengan tergesa-gesa, wajah mereka menjadi pucat. Tidak, kamu tidak mengatakan itu. Kami salah. Guru Luo tidak pernah mengatakan itu. Yun Sang mendengus dingin dan berkata, kelas sudah selesai. Katakan pada Li Yun Xiao bahwa jika aku tidak melihatnya di kelas berikutnya, aku akan mengirimnya ke ruang gravitasi 10 kali lipat selama 3 hari. 3 hari. Semua orang menarik napas dingin saat mereka menyaksikan Luo Yun Sang menendang pintu kelas hingga terbuka dan menuju aula alkimia seperti hembusan angin. Hei, bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Du Feng adalah orang pertama yang berbicara. Dia langsung berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri seorang siswa bertubuh tinggi. Bos, apa yang terjadi? Siswa jangkung, Lan Fei, tampaknya menjadi pemimpin sekelompok siswa, karena ia segera dikelilingi oleh kerumunan. Bagaimana aku tahu? Katanya sambil mendengus. Sepertinya bocah nakal Li Yun Xiao ini tahu banyak tentang pembuatan senjata. Tidak mungkin. Mata Sang Guan King membelalak saat dia berteriak. Mungkinkah dia, seorang bocah yang tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, benar-benar seorang jenius dalam pembuatan senjata? Apa yang harus kita lakukan? Ayah. Lan Fei memukul kepalanya dengan buku pelajaran dan berkata dengan kesal, jenius apa? Dia baru saja membaca beberapa buku lagi. Untuk menjadi seorang alkemis dibutuhkan bakat yang jauh lebih banyak daripada seorang pejuang. Bagaimana dia bisa menapaki jalan pembuatan senjata jika dia bahkan tidak bisa membuka satu cakra pun? Bos benar. Kerumunan itu pun bersorak setuju, mata mereka berbinar-binar dengan ekspresi berbeda. Lan Fei mendorong Sang Guan King ke samping dengan satu tangan dan melihat beberapa orang lain berkumpul di ujung lain kelas, saling berbisik. Dia mencibir dan berkata keras-keras, tidak seorang pun boleh memberitahu Li Yun Xiao apa yang dikatakan guru Luo tadi. Jika dia menghadiri kelas berikutnya. Dengusnya yang keras segera membuat yang lain menjadi pucat karena ketakutan, dan ketika mereka melihatnya menatap mereka dengan dingin, mereka semua menundukkan kepala karena marah. Dia melanjutkan dengan penuh kemenangan, Chen Kurus, Han Gendut, dan kalian para gadis termasuk Ruxue, sebaiknya kalian tidak merusak ini untukku. Jika Li Yun Xiao menghadiri kelas berikutnya, aku akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Beberapa siswa ini adalah mereka yang biasanya dekat dengan Li Yun Xiao, dan dapat dikatakan merupakan kekuatan yang berlawanan dengan Lan Fei dan teman-temannya. Wajah Qin Ruxue menjadi dingin saat dia mengepalkan telapak tangannya dan berkata dengan marah, aku akan memberitahunya. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku menantangmu untuk menyentuhku sekarang juga. Suara mendesing. Lan Fei menjadi marah. Ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke podium, lalu memukul besi hitam itu dengan sebuah pukulan. Dengan itu, sebuah jejak tinju dangkal muncul di podium.
Tanda pada besi hitam. Mungkinkah Lan Fei telah membuka 7 cakra dan memadatkan energi Yuan? Bagaimana ini mungkin? Jika ketujuh cakra seorang pria terbuka, dia bisa melangkah ke alam asal dan disebut seorang pejuang. Dia baru berusia 15 tahun. Meskipun dia belum membuka semuanya, kurasa dia hampir sampai. Seorang pejuang berusia 15 tahun, seorang jenius lain telah muncul di negara Tianshui. Ruang kelas dipenuhi dengan suara-suara emosional sementara puluhan tatapan tertuju padanya yang penuh dengan rasa iri, cemburu, dan benci. Hal ini membuat Lan Fei tampak lebih unggul saat dia dengan bangga menunjuk Ruxue dan berkata, "Meskipun kamu seorang putri, mengingat bakatku yang luar biasa, Yang Mulia tidak akan menyalahkanku karena menindasmu sesekali." Wajah Ruxue pucat karena marah. Dia hendak bergegas dan memukul Lan Fei ketika Chen Zhen dan Han Bai menahannya. Keduanya adalah pendukung setia Yun Xiao. "Putri, kita lemah sekarang," bisik Han Bai, "jadi sebaiknya kita tidak memulai pertarungan dengan mereka." Lebih dari 60 siswa di kelas ini adalah anak-anak pejabat tinggi Tianshui atau menteri setia, dan mereka secara alami dibagi menjadi dua kelompok menurut golongan partai penguasa dan oposisi. Anak-anak menteri sipil, yang dipimpin oleh Lan Fei dan Sanduan King, termasuk dalam satu kelompok, sedangkan anak-anak pejabat militer, yang dipimpin oleh Li Yun Xiao, Han Bai, dan lainnya, termasuk dalam kelompok lain. Karena sang putri selalu membenci kesombongan Lan Fei dan orang-orangnya, dia tentu saja berpihak pada Li Yun Xiao dan yang lainnya. Sementara kelas sedang riuh, Li Yun Xiao sudah berjalan sendirian di jalan ibu kota Tianshui. Setelah ingatannya terbangun, jiwanya mulai perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Yang pertama merasakan manfaatnya adalah kekuatan indera keilahiannya. Dia memeriksa tubuhnya dengan cepat dan hati-hati. Tubuh ini agak merepotkan. Tidak heran aku dianggap tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Banyak meridian tak kasat mata telah mengering, sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan sama sekali. Tentu saja, aku tidak dapat membuka cakraku. Aku harus memperbaiki tubuh ini terlebih dahulu, sepertinya aku tidak akan dapat memulihkan kekuatanku dalam waktu dekat. Dia menatap gedung tinggi yang menjulang di depannya dan melangkah ke arahnya. Ini adalah ibu kota negara bagian Tianshui, aku ingat yang berasal dari sini. Aku ingin tahu apakah dia ada di asosiasi alkemis. Semuanya akan baik-baik saja, jika aku bisa menemukannya. Asosiasi Alkemis merupakan sebuah organisasi yang pengaruhnya menyebar ke seluruh benua bela diri surgawi. Dimanapun organisasi itu berada, organisasi itu sangat dihormati, dan Menara Alkemis tentu saja merupakan bangunan tertinggi di daerah itu. Yun Xiao menatap asosiasi Alkemis. Meskipun menara itu jauh lebih rendah dari yang pernah dia masuki, itu memberinya perasaan yang sangat akrab. Beberapa kata diukir pada lempengan batu tua di depan menara, Asosiasi Alkemis, Cabang Tianshui, tahun 1001 kalender Tianwu, yang di lempengan batu ini dibangun kembali pada tahun 1001 kalender Tianwu. Tahun 1001, oh benar, sepertinya ini adalah tahun ketika yang dipromosikan menjadi alkemis tingkat 3 dan menjadi presiden cabang Tianshui. Aku ingin tahu apakah dia masih di sini. Yun Xiao telah tinggal di negara bagian Tianshui selama 15 tahun, tetapi presiden cabang asosiasi alkemis bukanlah tipe orang yang dapat ia jangkau. Faktanya, alkemis tingkat tertinggi yang ia kenal bernama Liang Wenyu, seorang alkemis tingkat 2. Tidak ada penjaga di luar menara, karena tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah di sini, dan kekuatan tersembunyi di dalamnya cukup untuk membuat asosiasi alkemis yang terpencil ini menjadi salah satu tempat teraman di Tianshui. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Aula luas di dalam jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Kerumunan yang berisik membuat bagian dalam menara menjadi sangat ramai, yang membuatnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba melangkah ke pasar yang ramai dari pedesaan yang tenang. Selamat datang di asosiasi alkemis. Suara merdu terdengar di telinganya, lalu ia melihat seorang wanita cantik berbusana modis tersenyum manis padanya. "Apa yang bisa kulakukan untukmu, tuan kecilku?" Dia adalah seorang pelayan yang dimiliki oleh setiap asosiasi alkemis, yang mengkhususkan diri dalam menerima tamu. Di masa lalu, setiap kali dia mengunjungi asosiasi, para pelayan selalu menyambutnya dengan hormat dengan menundukkan kepala. Dia belum pernah melihat sambutan yang begitu santai dan lembut selama bertahun-tahun. Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Tuan kecil." Pelayan yang bernama Lu Yao itu tersenyum manis dan berkata,
Anda adalah tamu termuda yang pernah saya terima. Ada yang bisa saya bantu?" Meskipun wajahnya tersenyum manis, sebenarnya dia sangat memperhatikan Yun Xiao. Biasanya, orang-orang yang datang ke Menara Alkemis untuk pertama kalinya merasa gugup dan gembira, sementara anak-anak bahkan lebih berhati-hati, bersembunyi di samping orang dewasa untuk menonton. Tidak ada yang pernah melihat sekeliling aula begitu mereka melangkah masuk seperti Li Yun Xiao, dengan aura yang tenang dan santai. Itu jelas merupakan perilaku seseorang yang terbiasa dengan pemandangan besar. Setelah bekerja sebagai pelayan di Asosiasi Alkemis selama beberapa tahun, Lu Yao tidak hanya bertemu banyak orang dari kalangan atas, tetapi juga melatih dirinya untuk memiliki sepasang mata yang jeli. Dia langsung memberi Li Yun Xiao penilaian tinggi, tetapi masih terkejut dengan bantuan yang dia butuhkan selanjutnya. "Aku mencari Yang Di. Apakah dia ada di sini?" tanya Yun Xiao samar-samar, matanya masih menjelajahi aula. "Yang, Tuan Yang Di." Lu Yao hampir menggigit lidahnya. Dia menatap pemuda itu sejenak. Meskipun dia merasa konyol, ketidakpedulian Yun Xiao membuatnya merasa bahwa dia memang tulus. Hal itu membuatnya sedikit bingung. "Maksudmu mantan presiden, Tuan Yang Di?" tanyanya hati-hati. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata dengan nada kecewa, "Mantan presiden. Jadi, dia sudah pergi." Kilatan rasa hormat langsung muncul di mata Lu Yao. Dia meletakkan telapak tangannya di depan dadanya, pipinya memerah saat dia berkata dengan ekspresi penuh kerinduan, 20 tahun yang lalu, Tuan Yang Di telah membuat terobosan dan menjadi alkemis tingkat keempat, jadi dia dipindahkan ke markas besar Asosiasi Alkemis. 20 tahun yang lalu, Yun Xiao menghitung dalam benaknya, itu seharusnya terjadi 5 tahun sebelum kecelakaannya, dan Yang Di seharusnya sudah lama pergi dari sini. Tanpa bantuan Yang Di, akan lebih sulit baginya untuk membuka meridian tak kasat mata yang telah mengering. Tubuhnya saat ini berusia 15 tahun, dan telah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi, jadi dia tidak dapat menunda lebih lama lagi. Jika tidak, bahkan jika dia berhasil mengejarnya nanti, mustahil baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan puncak Gu Feiyang, apalagi melangkah lebih jauh. Kehidupan sebelumnya, Gu Feiyang dipuja sebagai jenius seni bela diri dan alkimia di benua bela diri surgawi. Dia bukan hanya seorang alkemis tingkat 9, salah satu dari 7 tetua Asosiasi Alkemis, prestasinya dalam seni bela diri juga berada di puncak alam 9 surga. Karena itu, dia dianugerahi gelar penguasa bela diri penakluk oleh Kota Suci, dan berada di antara 10 ahli teratas di alam bela diri surgawi. "Saya punya daftar tanaman herbal di sini. Bisakah Anda membantu saya menemukannya? Saya butuh 10 bungkus semua tanaman herbal itu." Yun Xiao segera mengambil pena dan kertas, lalu menuliskan daftar ramuan. Sekarang setelah Yang Di pergi, ia harus mencari cara untuk menyembuhkan luka dalam tubuhnya. Ia tidak bisa menunda latihan bela diri bahkan untuk sesaat. Lu Yao mengambil daftar itu dan membacanya, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Tuan kecil, Anda tidak mungkin membuat kesalahan dalam daftar ini, bukan? Saya telah menjadi anggota Asosiasi Alkemis selama 3 atau 4 tahun, tetapi belum pernah mendengar apapun yang Anda tulis di sini." Kata-katanya langsung membuat Yun Xiao khawatir. Dia harus meramu ramuan untuk membersihkan meridiannya. Mengingat tempat ini hanyalah cabang kecil dan banyak bahan mungkin tidak tersedia, dia telah menuliskan bahan-bahan alternatif sebagai ganti beberapa ramuan langka. Namun, dia tetap kecewa. "Lu Yao, apa yang sedang kamu lakukan?" Tepat pada saat itu, seorang pria berjubah hitam datang. Jubahnya adalah ciri khas seorang alkemis, dan dia memiliki lencana melengkung yang tergantung di bahunya, dengan tanda merah darah yang mencolok di permukaannya. Setiap orang yang melihatnya berhenti dan memberi hormat kepadanya dengan hormat di wajah mereka. Ekspresinya tenang saat dia berjalan santai. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa pandangan orang-orang tertuju pada lencana di bahunya, penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Adapun pria itu, tidak ada yang tertarik padanya. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum. Itu adalah lencana seorang alkemis tingkat pertama, simbol status. Dengan lencana ini, pemakainya akan sangat dihormati kemanapun ia pergi di seluruh benua bela diri surgawi. Hierarki alkemis sama dengan hierarki prajurit, mereka juga dibagi menjadi 9 tingkatan dan memiliki gelar yang sama. Jelas, pria itu adalah seorang alkemis tingkat pertama. Di kehidupan Li Yun Xiao sebelumnya, Gu Feiyang,
merupakan ahli maha kuasa sepanjang masa yang telah melangkah ke alam berdaulat dalam seni bela diri dan alkimia. Lu Yao berbalik dan melirik lencana alkemis merah itu. Kemudian, dia berkata dengan hormat setelah beberapa saat terkagum, "Tuan Jiarong, tuan kecil ini telah membuat daftar dan meminta saya untuk membantunya mengumpulkan bahan-bahan." Jiarong mengambil daftar itu dan melihatnya sekilas. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit, lalu meremasnya seperti secarik kertas dan membuangnya. Kemudian, dia berkata kepada Lu Yao, "Omong kosong apa ini? Tuan Liang sedang mencarimu." Lu Yao terkejut ketika mendengar Liang Wenyu sedang mencarinya. Tidak berani menunda, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan pergi sekarang." Dia bergegas pergi tanpa berkata apa-apa lagi, dan tiba-tiba merasa lega. Bahkan Tuan Jiarong tidak tahu hal-hal yang ada di daftar itu. Sepertinya anak ini hanya main-main. Sungguh konyol aku membuang-buang waktu untuknya. Wajah Yun Xiao menjadi gelap. Di kehidupan sebelumnya, resep yang ditulisnya tak ternilai harganya, dan salah satunya dapat dijual dengan harga tinggi. Namun, resep itu kini dibuang begitu saja seperti secarik kertas. Dia langsung berkata dengan suara dingin, "Kamu Jiarong." Jiarong terdiam sejenak, dan raut wajah marah terpancar di wajahnya. "Berani sekali bocah nakal memanggilku dengan namaku. Bahkan para pejabat tinggi di ibu kota akan memanggilku, tuanku, saat mereka melihatku. Belum genap 7 hari sejak kau dipromosikan menjadi alkemis. Tingkat pertama, kan?" Yun Xiao memegang tangan kirinya di dada dan menyentuh pangkal hidungnya dengan tangan kanannya. Anak siapa ini?" Jiarong menatapnya dan berkata dengan bangga, "Aku baru saja dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama 5 hari yang lalu." "Itulah yang diketahui semua orang. Apakah kamu yakin kamu benar-benar telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama?" kata Yun Xiao penuh arti. Tubuh Jiarong sedikit gemetar, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara berat. Yun Xiao melirik tangan kanannya yang berada di balik jubah hitamnya, lalu mulai menjelaskan sambil tersenyum. "Jari-jarimu berubah menjadi abu-abu gelap dan menunjukkan tanda-tanda mengelupas, tampaknya karena kamu baru saja terpapar batu angin neraka. Selain itu, kamu mengeluarkan sedikit bau anggrek api darah, yang kukira kamu gunakan untuk mengimbangi efek samping batu itu. Meskipun batu angin neraka memiliki sifat fusi yang sangat kuat, efek sampingnya tidak dapat diabaikan, itu adalah sesuatu yang tidak berani digunakan oleh para alkemis biasa. Dilihat dari tingkat kerusakan pada jari-jarimu dan bau anggrek api darah, itu pasti terjadi dalam 7 hari terakhir. Dan kamu juga memiliki bau samar, yang merupakan bau khas batu belerang harimau. Itu memberitahuku bahwa kamu telah banyak terpapar akhir-akhir ini. Jadi, jelas bahwa ujian alkemismu adalah untuk menempa senjata dengan batu belerang harimau sebagai bahan utamanya." Jiarong benar-benar tercengang saat butiran keringat dingin menetes di dahinya. Tiba-tiba, dia marah dan berteriak, "Omong kosong." Setelah selesai, dia berbalik dan pergi. Yun Xiao tersenyum dan mendesah, "Baiklah, jika batu angin neraka sangat berguna, maka siapapun bisa menjadi seorang alkemis. Selain itu, efek samping anggrek api darah tidak kalah parahnya dengan batu angin neraka. Saya yakin Anda merasa sangat tidak nyaman di titik akupuntur di dekat dahi, belakang leher, dan punggung Anda setiap hari di siang hari, bukan?" Tubuh Jiarong berkedut seolah-olah dia tersengat listrik, dan dia tidak dapat melangkah lagi seolah-olah kakinya dipenuhi dengan sejuta ton semen. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Sungguh disayangkan bagi seorang alkemis berbakat. Jika kamu ingin menyelamatkan hidupmu, kamu harus memotong tangan kananmu dan menghancurkan dantianmu." "Kau, berhentilah menakut-nakuti." Jiarong mulai gemetar hebat. "Lupakan saja, aku akan mengajarimu sebuah solusi." Yun Xiao mengangkat tangannya tanpa daya dan berbalik untuk pergi. "Anda punya solusinya." Jiarong berdiri tegak seolah tersengat listrik, lalu menerjang Yun Xiao menghentikannya pergi sambil berteriak, "Katakan padaku sekarang." Dalam beberapa hari terakhir, dia menderita sakit yang sama seperti yang dijelaskan Yun Xiao. Hari itu, dia menggunakan batu angin neraka, yang secara tegas dilarang, agar bisa naik pangkat menjadi alkemis. Namun, dia tidak menyangka efek sampingnya akan menimpanya malam itu. Dia mulai kehilangan rasa di tangan kanannya, yang membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya bahkan setelah membaca banyak teks klasik,
dan hanya menemukan metode menetralkan racun dengan anggrek api darah dalam sebuah buku kuno. Namun, anggrek api darah hanya sedikit mengurangi racun batu itu, dan tangan kanannya masih perlahan kehilangan vitalitasnya. Yang terburuk dari semuanya, racun anggrek api darah mulai muncul setiap siang hari. Ketiga titik akupunturnya terbakar seperti api, membasahinya dengan rasa sakit yang luar biasa. Jika situasi ini terus berlanjut, dia akan menghadapi konsekuensi hancurnya dantiannya dan semua basis kultivasinya hilang. Dia masih bisa menerima kenyataan hancurnya dantiannya, karena itu artinya dia tidak bisa lagi berlatih bela diri. Namun, jika tangan kanannya lumpuh, maka jalan hidupnya sebagai alkemis juga akan lumpuh. Bagaimanapun, itu tidak bisa diterima olehnya, terutama setelah dia dipromosikan menjadi alkemis tingkat pertama. Dia telah menikmati kehormatan status tersebut, juga rasa kagum dan iri dari orang lain, yang membuatnya semakin berpegang teguh pada statusnya saat ini sebagai seorang alkemis. Tolong beritahu aku cara menyelesaikannya, aku mohon. Jiarong mencengkeram bahu Yun Xiao dengan tangan kirinya, menggigil dan hampir menangis. Masih banyak orang yang datang dan pergi di aula, dan mereka semua memandang mereka dengan heran. Meskipun mereka tidak dapat mendengar percakapan mereka dari kejauhan, perilaku Jiarong yang berlebihan dan wajahnya yang menangis masih berhasil menarik banyak pandangan, menyebabkan orang banyak berspekulasi tentang identitas pemuda itu. Yun Xiao merentangkan tangannya dan berkata dengan pura-pura terkejut, "Hei, di mana daftar materiku? Di mana itu? Apa kau sudah melihatnya?" Jiarong tertegun sejenak dan segera menoleh ke secarik kertas yang telah diremasnya. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Yun Xiao, jadi dia buru-buru berkata, "Itu dia. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya untukmu." Mengabaikan tatapan kaget itu, dia berlari mendekat dan membungkuk untuk mengambil kertas itu. Berbagai macam komentar yang mengejutkan masuk ke telinganya. Jiarong langsung tersipu malu, berharap ada lubang di tanah tempat dia bisa bersembunyi. "Biar aku yang cari solusinya, baru aku akan membalas penghinaan ini padanya." Dia menggertakkan giginya dengan kebencian dan matanya berkilat penuh kebencian. Namun, dia tetap berpura-pura tenang di permukaan. Dia membuka kertas itu dengan hati-hati dan menyerahkannya kepada Yun Xiao. Yun Xiao mengambil kertas itu dengan sembarangan dan meniup hidungnya beberapa kali, lalu meremasnya menjadi bola dan membuangnya. "Aku ingin 10 kelompok dari setiap item dalam daftar, dan ketika kamu sudah mendapatkan semuanya, datanglah menemuiku di Akademi Jialan. Namaku Li Yun Xiao." "Kau..." Jiarong merasakan kram di perutnya dan getaran amarah saat dia melihat daftar kusut di tanah di kejauhan, dengan ingus berlendir di atasnya. Yun Xiao menatapnya dengan sinis. "Rasa hormat tidak diberikan oleh orang lain, kamu harus mendapatkannya sendiri. Dan, kamu telah kehilangan rasa hormatku sejak awal."